Oh, hai, selamat sore. Tamatin dulu ya lagunya. Gimana tadi ceritanya? Bagus nggak? Kalau misalnya nggak bagus ya mohon maaf sih. Emang kayak gitu dunia permusikan Indonesia sekarang ini. Harap dimaklumi. Tuh. Sebelum membahas lebih jauh tentang itu, apa kalian tahu tentang musik itu sebenarnya? Secara garis besarnya aja ya. Jadi musik itu sendiri adalah sebuah seni suara yang dimana terdapat beberapa nada yang kemudian dijadikan satu menjadi sebuah harmoni atau melodi. Kemudian fungsi asli musik itu sendiri itu adalah sebagai semacam di perayaan atau di ritual keagamaan atau di kepercayaan tertentu gitu. Jadi ya begitulah. Misalnya di agama Nasrani atau di kepercayaan tertentu gitu, mesti ada lagu-laguan atau musik-musikan kayak gitu. Kemudian musik semakin berkembangnya zaman, jadi makin banyak genrenya. Contohnya ada genre pop, rock, jazz, kemudian ada R&B, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Saya kayak gitu. Ada genre musik baru lagi yang belakangan ini baru booming, sekitar 2-3 tahun yang lalu. 3 atau sampai 4 tahun yang lalu gitu. Namanya EDM, Electronic Dance Music. Jadi genre ini adalah genre musik dengan hampir 100% itu menggunakan alat musik elektronik. Dan fungsinya itu buat ngedance lah gitu. Dan lagi booming-boomingnya lagi di Indonesia. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, tepatnya saat booming-boomingnya aplikasi semacam TikTok atau Snap Video atau YouTube atau semacam itulah gitu. Itu ada sebuah genre lokal yang merupakan variasi lain dari EDM itu sendiri. Jadi genre ini namanya adalah Indo-Bass. Jadi Indo-Bass ini penggabungan dari genre EDM dan dangdut gitu. Genre ini semakin hari semakin banyak peminatnya dan easy listening gitu. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu ada sebuah gesekan yang menyebabkan perdebatan berkepanjangan antara genre mainstream dan Indo-Bass. Jadi konflik ini dapat menimbulkan berbagai macam kubu atau circle atau faksi-faksi gitu. Dalam penelitian saya beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sedikit gambaran tentang gesekan tersebut. Jadi awal mula permasalahan ini masih belum diketahui lebih lanjut ya, karena masih terlalu banyak sumber dan beberapa diantaranya masih belum dapat dipercaya 100%. Tapi yang pasti dari kesalahpahaman beberapa orang gitu. Tapi ya seperti yang kita tahu sih, orang Indonesia tuh sebagian besar masih pikirannya agak kolot gitu. Jadi ya mending kita tanyakan aja ke ahlinya gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu tahu tentang permasalahan antara genre yang mainstream ataupun genre yang Indonesia punya itu ya, IDM yang Indonesia gitu, Indo-Bass. Gue nggak terlalu tahu, nggak terlalu ngikutin sebenarnya. Tapi memang itu setahu gue udah lama ya. Yang gue sering lihat di media sosial ini memang udah lama, berawal dari Facebook. Dulu belum ada kayak Instagram dan lain-lain. Itu sebenarnya dulu ketika gue masih belajar bikin musik, ikut forum-forum di Facebook pun
itu udah biasa gitu ya, namanya perseteruan antara anak-anak breakbeat, dulu nyebutnya anak breakbeat atau jungle dutch, dengan anak-anak EDM yang mainstream. Setahu gue ya sekitar mungkin 10 tahun yang lalu juga udah agak rame, tapi lebih rame lagi sekarang sih. Sama ini gue belum pernah terlibat sih. Seingat gue belum pernah terlibat. Karena memang gue juga nggak pernah peduli. Maksudnya gue pribadi gue nggak terlalu peduli selagi orang suka dengan genre itu. Meskipun guanya nggak suka gitu ya, tapi gue bukan berarti benci. Jadi gue nggak suka bukan berarti benci. Jadi gue nggak ada masalah. Gue pribadi gue belum pernah punya masalah. Mereka juga nggak ada yang cari masalah ke gue, atau gue pun dari cari masalah. Jadi gue sendiri belum pernah sih. Nah ya sering beberapa forum atau beberapa ya bisa kayak contoh di grup, gue juga ya sering lah ya jadi tengah. Maksudnya ya mungkin ya karena alasan yang gue bilang, gue sendiri pun tidak membenci genre apapun gitu ya. Gue dengerin genre apapun, gak harus tentang permasalahan EDM mainstream ataupun yang Indobass. Gue genre apapun pun masih gue denger gitu ya, selagi dia enak gue denger. Kalaupun gak enak, gue milih untuk tidak suka, bukan untuk membenci. Jadi gue coba terapkan itu juga kepada teman-teman deket ya. Kalau memang dia terlibat masalah itu pasti gue coba untuk tenangin juga. Maksudnya itu bukan sesuatu hal yang harus diributin gitu. Jadi gue milih untuk jadi penengah. Itu bukan sesuatu hal yang harus diributin menurut gue. Itu karena selera orang sih ya, itu selera orang, gaya berpikir orang, gaya berkreasi orang, cara orang mengekspresikan dirinya ya macam-macam. Pandangan gue ya sebenarnya rata-rata yang yang punya masalah ya, maksudnya yang sering jadi permasalahan di Indonesia tentang genre mainstream dengan Indobass itu sebenarnya hanya karena sebagian besar ya Indobass memang punya pasar ya, di Indonesia sendiri punya pasar. Banyak orang awam yang bisa dibilang awam itu lebih suka dengan genre Indobass karena memang mungkin lebih cepat nyangkutnya di otak mereka gitu ya, lebih cepat dinikmatinya. Dan sedangkan teman-teman yang di EDM mainstream mungkin agak lebih susah cari pasarnya di Indonesia. Jadi kadang kecemburuan muncul dari situ. Kadang juga dianggap genre Indobass itu terlalu alay bisa dibilang, atau hanya dinikmatin sama orang-orang yang bisa dibilang kampung gitu ya. Jadi itu juga salah satu bentuk kecemburuan sosial juga. Tapi kalau gue sih ngerasa ya memang pasar di Indonesia begitu gitu. Jadi gue rasa di negara manapun alay-alay itu tetap ada juga gitu ya. Gue nggak bilang yang Indobass alay, tapi maksud gue pasti ada aja yang begitu, yang berbeda, yang menjadi kesukaannya oleh warga lokal itu pasti ada. Jadi pandangan gue ya emang beda-beda aja sih. Jadi hargain aja satu sama lain sih. Satu sama lain tuh sama aja sebenarnya, sama-sama musik kok. Yang kita bahas kan di sini musik, sama-sama musik kok, itu nggak jadi masalah menurut gue. Ya harus belajar dewasa sih ya. mungkin kedewasaan sih ya. Biasanya kan yang suka ribut itu ya anak-anak masih bocah, maksudnya mungkin umurnya tua tapi pemikirannya masih bocah gitu ya, masih suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, masih suka membanding-bandingkan genre satu dengan genre A. Kita yang produser masih suka banding-bandingin mana software atau mana DAW yang bagus gitu ya, mana alat yang bagus, mana yang menurut gue itu harus dihilangin dulu kebiasaan untuk membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain ataupun kesukaan orang dengan orang lain gitu ya. Kita nggak bisa samain itu. Dan kebanyakan ya memang yang berantem itu ya masih punya sifat kanak-kanakan itu, sifat yang suka merasa dirinya lebih oke daripada orang lain gitu. Jadi kalau sebenarnya itu juga agak susah sih solusinya. Maksud gue itu emang fase kedewasaan mungkin ya. Jadi nggak bisa ada solusi paten yang bisa diterapin gitu ya. Karena memang pasti semua orang mungkin ngalamin akan ribut-ribut kayak gitu. Begitupun gue juga dulu juga pernah juga begitu. Cuman
bukan tentang IDM mainstream dengan Indobass gitu ya. Tentang produksi musik gue juga masih suka ngebanding-bandingin orang lain, itu pun gue yang dulu gitu. Sekarang eh, berbeda, mungkin ya itu fasenya mereka. Jadi menurut gue nggak ada solusi paten atau solusi yang fix gitu ya, satu solusi yang bisa ngatasin itu, tapi memang harus dibutuhkan kesadaran aja sih buat semua orang bahwa ternyata berbeda-beda itu ya biasa aja gitu. Kalau untuk eh, pengetahuan tentang debatnya sih kurang paham. Yang penting yang aku mau garis bawahi ini, debatnya adalah bukan dari genrenya, bukan dari persoalannya, tapi dari eh, pengertian mereka, yang mereka salahkan artian kayak seperti remix, eh, copyright, lisensi dan lain-lain. Itu sih yang aku tahu. Kalau aku sih pernah terlibat, tapi dalam posisi yang netral, kayak memperbaiki kesalahan dari argumen dari kubu A, kadang di kubu B. Kali itulah memperbaiki argumennya lagi. Untuk pandangannya sih nggak terlalu gimana sih pandanganku ya, cuman agak sedikit miris saja sih dari beberapa argumen dari kubu A dan kubu B itu ada yang bertentangan gitu. Kadang ada yang benar di kubu B, ada yang benar di kubu A gitu, dan sebaliknya. Ya kata aku sih untuk solusinya itu lebih baik kita saling memahami lah apa yang kita bawakan. Seperti kalau misalnya kita bikin kata remix, ada kata meliseskan karya sendiri, itu harus diartikan lagi, diartikan ulang lagi lah gitu. Setelah menyimak pendapat para ahli tadi, sepertinya memang akar permasalahannya berada di kesalahpahaman aja. Jadi sama perbedaan pendapat aja gitu. Jadi sebenarnya genre seperti ini masih oke sih, masih easy listening, masih ya enak didengar gitu. Jadi dan cukup merakyat. Cuman permasalahannya penikmatnya dan produsernya itu sendiri itu sama-sama ya agak begitulah tuh. Jadi oleh karena itu bisa saya simpulkan bahwa perlu adanya kedewasaan dalam menyikapi kasus seperti inilah. Jadi jangan sampai ada pecah belah kayak gini-ginian gitu. Terus ya sama perbaikan kosakata aja deh. Soalnya mereka itu bilangnya itu musik DJ, padahal sebenarnya itu harusnya musik EDM aja gitu. Tapi yang masih jadi pertanyaan, apakah sudah sampai di sini saja namanya atau masih berlanjut? Kita akan bahas di video selanjutnya.